Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Kooperatif Wilayah 7 atau yang mewakili, para pejabat sipil TNI dan Polri wilayah Kota Malang, para pemimpin PTN dan PTS di wilayah Kota Malang, para pimpinan perusahaan di wilayah Kota Malang, pimpinan P3M STI Malang Puseswara, Direktur Pasca Sarjana STI Malang Puseswara, Direktur Program Pendidikan Profesi Akuntansi STI Malang Puseswara, para orang tua wali wisudawan wisudawati STI Malang Puseswara, para dosen, karyawan, wisudawan, dan undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan karunia begitu besar kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam suasana yang sangat bahagia, damai, dan sejahtera. Kita berharap semoga acara istimewa di hari ini dapat kita lalui dengan lancar, serta mendapatkan bimbingan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, serta para wisudawan yang berbahagia, hari ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah bagi kita semua, khususnya bagi wisudawan yang hari ini akan dilantik menjadi sarjana. Lebih-lebih acara wisuda kita kali ini bertepatan dengan Dies Natalis ke-41 STI Malang Puseswara. Karena itulah pada kesempatan yang sangat baik ini, tentu sangat tepat kalau saya sampaikan beberapa hal kepada hadirin terkait dengan keberadaan kita sebagai keluarga besar STI Malang Puseswara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, wisuda semester Gasal tahun akademik 2011-2012 kali ini diikuti oleh 124 orang wisudawan dengan perincian program Strata 1 sebanyak 115 orang, program Strata 2 sebanyak 9 orang, program pendidikan profesi akuntansi sebanyak 9 orang. Sehingga sampai dengan usia 41 tahun ini, STI Malang Puseswara telah meluluskan sebanyak 23.762 orang program S1 dan 129 orang program S2 serta 26 orang lulusan pendidikan profesi akuntansi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, tidak berlebihan kiranya jika dalam kesempatan istimewa ini saya sampaikan bahwa lembaga kita yang saat ini sudah berusia 41 tahun, tepatnya di tanggal 20 Februari 2012 kemarin, telah mengalami banyak kemajuan. Hal ini sudah barang tentu merupakan dividen atas kerja keras yang telah kita lakukan bersama. Maka prestasi demi prestasi pun di tahun 2012 ini telah kita raih. Antara lain, 1. STI Malang Puseswara berada pada urutan ketiga institusi kelompok sekolah tinggi non-teknik se-Indonesia yang mempunyai IT terbaik versi PESCA. 2. Meraih sertifikasi ISO 9001-2008 periode ketiga 2011 sampai dengan 2014. 3. Meraih penghargaan AKU Anugerah Kampus Unggul tahun 2011 perguruan tinggi unggulan kelompok non-universitas di bidang tata kelola, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan. Penghargaan ini telah diterima selama 4 tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. 4. Penandatanganan MOU dengan Kanda University Jepang selama 10 tahun. 5. MOU dengan Panitia Standar Profesi Pasar Modal periode kedua untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. 6. Dan 16 MOU lainnya terkait dengan bidang LPPM. Program hibah dikti yang diraih oleh STI Malang Puseswara antara lain: 1. Hibah fundamental oleh Dr. Anda Nevi Danila MBA PhD. 2. Hibah bersaing oleh Bapak Edi Supriyadi Eskom MMSI. 3. Hibah strategis nasional oleh Bapak Uke Prayogo STP MM. 4. Program mahasiswa wirausaha atau PMW, usaha pembuatan dan pemasaran kerajinan kulit Wisely oleh Nasida Fitria Kusumawardani
Linda Ardia, Rini Elina Dewi, dan Resina Afin R, dengan dosen pembimbing Insinyur Dwinita Aryani MM. 5. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan PKMK. Usaha wall picture Shining of Angel Soa Wall berbahan baku glow in the dark sebagai pengganti cahaya lampu di waktu gelap oleh Hartono Gunawan, Cynthia Elizabeth, Dwi Endaka, dan Julius Dwika, dengan dosen pembimbing Dr. Anda Leila Salawati Hairat MSc. Dan B. Alat tulis Double Impact, satu langkah menulis dan membuat cantik wajah serta maskulin dalam sekejap, oleh Kiki Sukaryono, Nur Fadila, Mirsha Stefani, Muhammad Felayan, dengan dosen pembimbing Ibu Siwi Dian Ratnasari SEMM. Hadirin yang saya hormati, sungguh beberapa prestasi tersebut membuktikan bahwa kampus kita STI Malang Khusus Suara ini selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Bahkan kepercayaan pemerintah pun semakin meningkat dengan adanya bantuan program-program hibah yang sering kita peroleh. Maka pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh keluarga besar STI Malang Khusus Suara yang telah bekerja dengan tekun, disiplin, dan penuh dedikasi, sehingga telah banyak menghasilkan karya yang sangat berguna bagi kemajuan lembaga ini. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama lebih bersemangat dalam meningkatkan prestasi lembaga ini. Hadirin para undangan dan wisudawan yang saya hormati, sebagai masyarakat akademis yang nantinya saudara para alumni pasti terjun di masyarakat luas, maka perlu kiranya pada kesempatan ini saya berikan beberapa catatan kepada para wisudawan agar bisa dipakai bekal dalam kehidupan nyata, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kesempatan istimewa ini, saya memberikan sebuah ilustrasi menarik tentang kehidupan nyata yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para wisudawan. Alkisah tersebutlah seorang sarjana yang baru saja lulus dan wisuda. Dengan bangga, ia berpikir bahwa segala sesuatu pasti akan bisa ia selesaikan dengan ilmu dan logikanya. Suatu saat ketika ia pulang kembali ke kampung halamannya, secara tidak sengaja ia bertemu dengan anak kecil yang sedang berangkat ke sawah mengikuti ayahnya bekerja. Terjadi dialog menarik antara anak kecil tersebut dengan sang sarjana. Kata anak kecil, "Mas, di depan itu ada sungai. Setiap hari saya melintasi sungai tersebut dengan ayah untuk menuju sawah. Di sana saya melihat banyak katak. Bisakah Mas menjawab pertanyaan saya? Berapa kali katak melompat untuk menyeberang sungai itu?" Jawab sang sarjana, "Ah, itu masalah kecil, Dek. Lebar sungai dibagi dengan jarak lompatan katak. Terjawablah sudah. Lihat saja nanti, pasti saya dapat mengukur dan menghitungnya dengan tepat." Sesampai di pinggir sungai, sang sarjana mengukur lebar sungai dengan menggunakan alat ukur sederhana, serta diukur ternyata lebar sungai yang dimaksud adalah persis 6 meter. Kemudian sang sarjana mencari seekor katak yang agak besar untuk dijadikan sebagai sampel. Setelah diamati berulang kali, ternyata katak tersebut dapat melompat rata-rata sepanjang setengah meter untuk sekali lompatan. Dengan rasa bangga, sang sarjana mendekati anak kecil yang masih berdiri di samping sang ayah sambil mengawasi perilakunya saat meliti lompatan katak. Kata sang sarjana, "Dik, telah selesai aku hitung dan aku sudah menemukan jawabnya, bahwa untuk menyeberangi sungai ini katak akan melompat sebanyak 12 kali. Karena untuk 1 kali lompatan katak dapat mencapai jarak setengah meter." Anak kecil itu memandang wajah ayahnya sambil bertanya, "Benarkah ayah bahwa untuk menyeberangi sungai ini katak akan melompat sebanyak 12 kali?" Sambil tersenyum, petani tua itu memandang kepada anaknya. Kemudian ia berkata kepada sang sarjana dengan penuh kesabaran, "Anak muda, kamu sangat cerdas. Kamu dapat menghitung dan mengukur lebar sungai dengan tepat. Kemudian kamu dapat mengambil keputusan dengan cepat untuk memberikan jawaban. Tetapi ketahuilah, kamu belum punya pengalaman dalam kehidupan nyata. Jawabanmu salah, Nak." Kata sang sarjana, "Jawablah, jawaban saya salah, Pak. Saya kira saya sudah menghitung dengan cermat dan teliti."
Jawab sang petani, anak muda, ketahuilah, kami setiap hari lewat dan menyeberangi sungai ini. Tidak pernah ada katak melompat sebanyak 12 kali untuk menyeberangi sungai ini. Katak hanya memerlukan 2 kali lompatan saja. Lompatan pertama dari tepi sungai ke air. Kemudian selanjutnya katak berenang. Setelah sampai di tepi seberang, ia melompat sekali lagi untuk mencapai daratan seberang. Jadi katak hanya melompat sebanyak 2 kali saja, bukan 12 kali seperti hasil perhitungan. Sambil tersipu malu, sang sarjana mengucapkan terima kasih atas nasihat berharga Pak Tani yang kaya dengan pengalaman tersebut. Para wisudawan yang berbahagia, pengalaman adalah buku kehidupan yang sangat berharga. Ilmu yang Anda dapatkan di bangku kuliah masih perlu dikembangkan lagi dengan ilmu lainnya, termasuk pengalaman nyata. Kita telah banyak belajar ilmu dan logika, sehingga kalian pun pandai dalam logika, tetapi masih miskin terhadap realita. Karena itu, belajarlah terus, raihlah pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan pernah sombong dan bangga dengan apa yang kalian dapatkan, karena yang belum Anda pelajari sungguh jauh lebih banyak dari apa yang sudah Anda dapatkan. Saudara para wisudawan, selain tentang pentingnya pengalaman dalam kesempatan ini, saya berpesan tentang 5 hal yang sangat perlu untuk direnungkan dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa ilmu yang sudah kita pelajari di bangku kuliah bukanlah sesuatu yang menjadikan kita sukses. Knowledge and skills are tools. The workman is character. Pengetahuan dan keterampilan adalah sekedar alat. Yang menentukan manusia menjadi sukses adalah tabiatnya. Kedua, dalam bekerja nanti, apapun jenis pekerjaan yang Anda dapatkan, kerjakan dengan fokus, sungguh-sungguh, dan dengan hati ikhlas. If a man is called to be a street sweeper, he should sweep street as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep street so well that all hosts of heaven and earth will pause to say, "Here live a great street sweeper who did his job well." Seandainya pun seorang manusia ditakdirkan untuk menjadi seorang tukang sapu di jalanan, hendaknya dia menyapu dengan sesempurna mungkin, seperti Michelangelo ketika melukis, seindah Beethoven ketika menciptakan musiknya, dan sehebat Shakespeare ketika menuliskan puisi-puisinya. Dia menyapu jalanan dengan begitu baiknya, sehingga semua yang ada di langit dan di bumi ibaratnya terhenti dari aktivitasnya untuk mengagumi dedikasi dan karyanya. Mereka mengatakan, di sana ada seorang tukang sapu yang mengerjakan pekerjaannya dengan luar biasa. Ketiga, saudara wisudawan, kita semua pasti berhadapan dengan berbagai persoalan dan masalah. Tetapi yakinlah bahwa di tengah-tengah masalah itu justru kemudahan selalu bersamanya. We all face the same opportunity, really in disguise an impossible situation. Dengan kata lain, di balik segala jenis masalah yang ada kita, sebenarnya terdapat banyak sekali kesempatan emas untuk kehidupan sukses kita. Janganlah pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik. Bahkan sejak 15 abad yang lalu, kitab suci Al-Quran menyatakan, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan Allah hendaknya kamu berharap. Al-Insyirah 5-8. Keempat, jangan enggan dan takut untuk memulai sesuatu walaupun nampaknya kecil, karena sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama. Tanpa mengambil langkah pertama tersebut, perjalanan seindah apapun tidak akan bisa terwujud. Kelima, kita semua tahu bahwa semua orang ingin sukses dalam bekerja dan mungkin ingin kaya,
Tetapi ingatlah untuk mencapainya, janganlah sampai mengorbankan fisik dan kesehatan Anda. To get rich never risk your health, for it is the truth that health is the wealth of wealth. Ketika mengejar kekayaan, jangan sampai mengorbankan kesehatan, karena kesehatan adalah kekayaan yang paling berharga. Bapak, Ibu hadirin serta para wisudawan yang saya hormati, saya yakin bahwa keberadaan kampus indah ini tentu menjadi kenangan tersendiri bagi para wisudawan dan keluarganya. Sebab sebentar lagi Bapak, Ibu dan saudara sekalian akan meninggalkan kampus tercinta ini. Pesan saya khususnya buat para wisudawan, ingatlah bahwa perjalanan saudara semua berawal dari kampus ini. Karena itu ukirlah prestasi saudara dengan kuat. Dan ingatlah selalu bahwa sebenarnya hidup ini adalah belajar. Karena itu rajinlah belajar, rajinlah membaca, dan rajinlah mengamati apa saja, kemudian ambil manfaatnya. Dan jangan Anda lupa, untuk meraih sukses secara hakiki, Anda harus meningkatkan kehidupan spiritual Anda. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pada bagian akhir dari sambutan saya ini, saya atas nama pimpinan beserta keluarga besar STII Malang Kusiswara Malang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya kepada para orang tua wali wisudawan atas kepercayaannya, sehingga Bapak Ibu memasukkan putra-putrinya di STII Malang Kusiswara ini. Demikian pula kepada para mahasiswa program Pasca Sarjana, kami mengucapkan terima kasih. Semoga keberadaan saudara menjadi pemicu positif bagi adik-adik saudara di tingkat strata 1. Tidak lupa saya ucapkan selamat kepada lulusan program pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Semoga ilmu yang didapatkan akan membawa manfaat yang sangat besar kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin. Saudara sekalian, kami bersama para dosen dan karyawan telah berupaya semaksimal mungkin dalam membina, mengasuh, melayani, mendidik, maupun mentransfer ilmu. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan ridha Allah, ilmu yang didapatkan para wisudawan akan menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai sumber kebahagiaan yang akan membawa kesuksesan secara universal kepada para wisuda beserta keluarga dan masyarakat luas pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Memang sangat penting dan sangat baik jika kita menjadi orang sukses, tetapi jauh lebih penting dan jauh lebih sukses jika kita menjadi orang yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.